Sidang lanjutan kasus Undang-Undang ITE atas terdakwa Bambang Triwahono di Pengadilan Negeri Ponorogo pada Kamis 14 April 2022 memasuki yang kelima kalinya. 2 orang dihadirkan dalam sidang tersebut, 1 saksi dari pihak pelapor dan 1 dari tim ahli bahasa Universitas Negeri Surabaya UNESA. Di ruang sidang Cakra sebelum dimulai, keduanya diambil sumpah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Yang terlihat saksi disumpah di bawah Al-Quran. Saksi dari pelapor menjadi yang pertama dihadirkan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Hakim Madya Pengadilan Negeri Ponorogo, Wianto SHMH, dengan serangkaian pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim kepada saksi pelapor, tim ahli bahasa, dan pengacara dari kedua belah pihak. Andi Yulianto SEMSI ahli bahasa dari UNESA Surabaya saat dikonfirmasi mengaku mendapat tugas dari tim penyidik Polda Jatim untuk menganalisa bahasa dari pesan berupa dialog dari 2 orang di aplikasi melalui WhatsApp. Dari segi bahasa, kata Andi Yulianto, setelah melalui proses penelitian, ada kalimat mengajak seseorang melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Andi juga mengatakan dialog antara 2 orang dengan topik tentang asmara di aplikasi WhatsApp tersebut sudah sesuai dengan standar penelitian. Sementara itu, Indra Priyangkasa, kuasa hukum Bambang Triwahono mengatakan bahwa pelapor diduga telah menyebarkan informasi dalam bentuk chat melalui aplikasi WhatsApp yang bukan haknya. Itu sama halnya bisa dikatakan melawan hukum. Tim ahli bahasa ini sangat menarik, kata Indra, kuasa hukum Bambang Triwahono. Sebab sebelum bisa menyimpulkan perbuatan asusila, ternyata tim ahli bahasa ini mendapatkan keterangan dari penyidik. Jadi tim ahli bahasa ini bisa dikatakan terkontaminasi apa yang diceritakan oleh tim penyidik. Ya, ini tadi kan berkaitan dengan dialog-dialog ya antara 2 orang itu kan. Nah, kebetulan di situ ada fotonya bahwa dialog itu antara laki-laki dan perempuan. Kemudian topiknya dialognya itu tentang apa, kan tadi saya terangkan yang dibicarakan kan bukan kuliner, bukan makanan, bukan tumbuh-tumbuhan, tapi berkaitan dengan asmara karena ada di situ ada kata cinta, ada kata say, dan ada kelon tadi itu kan itu. Dan ada kata ajakan yaitu ayo. Ayo kan sangat jelas bahwa ayo itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengajak. Nah, siapa yang diajak ya yang ada di dalam dialog itu. Kalau data itu kewenangan di penyidik di kepolisian, karena data itu kan kalau di WA itu bisa diambil atau bisa dicetak dengan izin pihak yang berwajib. Seperti itu. Nah, inilah data itu Pak Andi, tolong dianalisis itu ya, saya analisis itu kan. Kalau keaslian itu nanti di ahli teknologinya, ya misalnya video apakah dipotong di menit ke-7, 10 itu keaslian itu di ahli teknologinya. Kalau saya di bahasanya saja, di teksnya saja. Hal yang menarik dari keterangan saksi itu bahwa si pelapor terdakwa Widi ini, ternyata dia menyebarkan informasi dalam bentuk chat yang bukan haknya kepada banyak pihak. Itu melawan hukum. Satu, yang perlu digarisbawahi itu. Kalau tentang konfirmasi nomor handphone nggak ada masalah lah. Kemudian yang kedua kaitannya dengan ahli. Ahli ini menarik. Tadi pertanyaan Pak Hakim terakhir mungkin ketika ahli menyimpulkan bahwa itu asusila dari apa? Nah, ternyata dia ahli sebelum memberikan keterangan dia sudah mendapat cerita dari penyidik. Artinya cara berpikir ahli itu terkontaminasi dengan informasi yang sudah diberikan penyidik. Tentang kebenarannya kan ini sedang dibuktikan, tapi ahli sudah terkontaminasi sehingga yang keluar bersetubuh. Kan nggak benar itu, bener nggak? Ini konteksnya ITE ya. Jadi konteks ITE itu di pasal 27 ayat 3 itu membuktikan apakah perbuatan terdakwa itu memenuhi unsur-unsur yang ada di pasal 27 ayat 3. Salah satunya mentransmisi, mendistribusi chatting. Nah, tadi pertanyaannya Pak Hakim mungkin tanya juga. Komunikasi ini dilakukan secara tunggal, artinya 2 arah, japri gitu loh. Ya. Nah, melalui media sosial WhatsApp. Dalam penggunaan media sosial WhatsApp sebagai pemilik aplikasinya itu sudah melindungi pembicaraan itu dengan enskripsi end to end.
itu pemilik WhatsApp aja tidak bisa melihat. Saya meragukan begini, ini ceritanya dengan keterangan saksi kemarin. Kalau jenengan bisa ngikuti proses sampai adanya barang bukti berupa chatting, print out chatting itu saya melihat tidak valid karena proses yang dianggap barang bukti dalam persidangan ini diperoleh dengan cara melawan hukum. Bagaimana melawan hukumnya? Jadi si saksi pelapor Widi merebut handphone istrinya, dibuka ternyata sudah hapus, ya toh. Dia berusaha membuka sudah hapus, kemudian dia istilah saya membobol, kemudian muncul chat itu melawan hukum tidak? Dia berhak tidak? Di pasal 30 Undang-Undang ITE tidak berhak, sekalipun dia suami istri. Itu dia gunakan sebagai barang bukti dalam pelaporan, dalam bukti dalam perkara ini. Ketika proses perolehan barang bukti yang tidak sah dilakukan dengan cara melawan hukum, validitasnya kan diragukan. Ya saya ingin ini menjadi pembelajaran bahwa untuk melaporkan perkara melalui Undang-Undang ITE itu tidak sederhana. Tidak sederhana, apalagi chatting kedua belah pihak ini tidak ada yang keberatan. Saya jenengan tak pisui gitu ya. Tapi jenengan nggak keberatan jenengan kita teman. Kan menjadi tidak ada masalah, gitu ya. Tapi sekalipun jenengan teman, saya tidak miso tapi saya menyindir perasaan saudara, utangku balik nih, itu nggak miso. Jenengan tersinggung, itu bisa jadi masalah. Itu. Anang Sastro, JK TV.